Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya mursalin wa ala wasabi ajma'in amma ba'du. Berbicara tentang syukur nikmatnya. Bersyukur ya. Itu adalah ibadah yang agung ya, berkaitan ya dengan amalan hati, lisan dan anggota tubuh ya. Seringkali kita mendengar istilah bersyukur ya, namun kita sulit untuk mempraktekkan amalan tersebut, yaitu bersyukur dengan hati, bersyukur dengan lisan, dan bersyukur dengan anggota tubuh atau tindakan atau perilaku kita ya. Syukur itu setengah dari keimanan ya. Jadi kalau kita pintar-pintar dan bisa mensyukuri atas nikmat Allah, berarti kita sudah separuh keimanan kita. Tinggal separuhnya lagi, yaitu bersabar ya. Karena bersyukur itu tidak mudah ya. Bersyukur itu ketika kita diberi ujian ya oleh Allah, yaitu berupa nikmat, sehat, ya, kekayaan melimpah, diberi pekerjaan, penghasilan, punya jabatan, punya pangkat, dan tidak sedikit ya, atau banyak orang yang gagal melaksanakan rasa syukur tersebut ya. Lupa terhadap nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, bahwasanya apa yang kita miliki itu sesungguhnya itu karunia dari Allah ya. Makanya manusia itu, kalau kita menyadari esensi sebagai manusia ya, manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dari unsur tanah ya, yang menciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita faham bahwasanya kita itu milik Allah dan diciptakan oleh Allah dan akan dikembalikan ya kepada pemiliknya, yaitu Allah, insya Allah kita tidak akan kufur ya, tidak akan sombong, kita akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita menyadari bahwasanya kita itu diciptakan Allah ya, dan semuanya yang ada di muka bumi ya, bahkan yang ada di langit itu ciptaan Allah. Subhanallahi ma fis samawati ma fil ardh wa huwal azizul hakim. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi itu bertasbih kepada Allah, dan dialah yang maha perkasa dan maha bijaksana ya. Kalau kita itu sadar bahwasanya itu apa yang ada pada diri kita, nyawa kita, jiwa kita, harta kita, itu milik Allah, dan kita juga sadar ya, apa yang ada di muka bumi ini ya, setiap jiwa akan mengalami kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut ya.
hanya kewenangan itu milik Allah dan semuanya akan dimatikan ya oleh Allah Subhanahu. Kalau kita sadar bahwasanya itu semuanya kehendak atas kehendak Allah, dan Allah itu maha perkasa, maha bijaksana, maha agung ya. Dan manusia itu tidak menyadari ya bahwasanya manusia itu sangat kecil ya, sebesar biji atau sebesar biji atau pasir ya. Itulah manusia ya, yang harus kita sadari ya. Jadi pertama kita harus menyadari bahwasanya itu kita hidup dan semua yang kita miliki itu adalah milik Allah ya, dan akan dikembalikan kepada pemiliknya ya. Insya Allah kita tidak akan merasa sombong ya, dan akan kita selalu bersyukur ya kalau ingat itu ya. Maka kita akan selalu melakukan hubungan yang baik kepada Allah ya. Hablum minallah ya, dan hablum minannas ya, melakukan hubungan yang baik kepada Allah ya, melakukan hubungan yang baik kepada sesamanya ya, melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya kepada Allah ya. Itu bukti bahwasanya kita mensyukuri atas nikmat Allah dan melakukan hubungan yang baik kepada antar sesama, hablum minannas ya, yaitu harus saling membantu antar sesama. Dan apa yang kita miliki, kekayaan, harta, itu ada ya 2,5% itu milik orang miskin ya. Dan apa yang kita miliki itu harus dipertanggungjawabkan nantinya ya, kelak ya. Sumalatus aluna yauma izin anin nain ya. Setiap kenikmatan yang kita miliki ya, atau yang kita dapatkan ya, itu akan dipertanggungjawabkannya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Akan dimintai pertanggungjawaban. Harta kita diperoleh dengan cara apa, dikeluarkan kemana saja, untuk apa saja ya, itu nantinya akan dipertanggungjawabkan. Apakah kita sudah melaksanakan hubungan hablum minannas kepada antar sesama? Apakah kita sudah bisa saling membantu antar sesama ya? Apakah sudah kita lakukan ya? Itu dari sisi materi atau kekayaan ya, itu harus dipertanggungjawabkan. Lain lagi dari fisik ya, anggota tubuh kita ya selama ini, itu nanti akan dipertanggungjawabkan ya. Apakah kita menyakiti orang lain atau berbuat jahat kepada orang lain, itu pasti akan dimintai pertanggungjawabkan nanti ya. Saksinya nanti ya, yang akan memberikan saksi yaitu anggota tubuh ya kita ya, bukan mulut kita yang berbicara, nanti anggota tubuh kita ya yang akan menjadi saksi, yaitu bulu tangan ya, atau anggota tubuh lainnya yang akan menjadi saksi. Kalau kita sadar bahwasannya kita ini diciptakan dan
diciptakan oleh Allah, ya. Dan kita hidup pasti membutuhkan pertolongan manusia atau pertolongan orang lainnya. Lalu apa yang kita sombongkan, ya? Ya. Kalau nikmat itu yang kita peroleh itu, ya, itu semuanya berkat pertolongan Allah, ya. Berkat pertolongan Allah. Ya. Jadi setiap manusia itu pasti diberi dua, ya, cobaannya. Ya, ujian-ujian manusia itu. Diberi kenikmatan sehat, kenikmatan harta, apakah dia bisa lulus, ya, dengan bersyukur, ya. Ya. Itu dengan bersyukur dengan lisan, ya, dengan hati. Seperti yang saya jelaskan tadi, itu bersyukur dengan hati. Kita mengakui, menyadari bahwasannya apa yang kita miliki, ya, nyawa kita, harta kita itu semata-mata atas kehendak Allah, ya, atas kehendak Allah. Bersyukur dengan hati, bersyukur dengan lisan, ya. Ya, kita selalu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika kita bangun tidur, ya. Ketika bangun tidur diberi kesempatan hidup, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa melihat dunia, bisa melihat alam sekitarnya dan lain-lain, ya. Kita mengucapkan alhamdulillah, ya. Itu termasuk syukur. Atau kita diberi rezeki oleh Allah, ya. Ya. Kita berdagang lalu dapat untung, ya. Kita punya rencana, cita-cita lalu tercapai. Itu harus kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, ya. Itu syukur yang kedua, yaitu dengan lisan, ya. Lalu yang ketiga, ya, bagaimana cara kita bersyukur, yaitu dengan anggota tubuh, perilaku, ya, atau tindakan kita, ya. Tanda bukti kalau kita bersyukur, ya, dengan tindakan atau perilaku kita, ya, kita selalu dan berusaha untuk melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, ya. Ya. Jadi kita melaksanakan ibadah, sholat, ya, puasa, haji, atau ibadah lainnya, ya. Itu sebagai wujud kita bersyukur, ya. Kalau kita punya rezeki yang lebih, tanda syukur kita selain kita bersedekah juga kita pergi haji, ya, umroh atau haji. Itu salah satu tanda bukti kita. Jangan, kita nggak usah eman, ya, nggak usah punya uang lebih lalu daftar haji atau umroh, ya, merasa eman uang yang dikeluarkan kok lebih baik enak untuk usaha modal, ya. Jangan berpikiran itu, ya. Insya Allah akan diganti lebih banyak lagi, ya. Sudah, kalau kita diberi rezeki lebih, ya, segera, ya, mendaftar, ya, umroh atau haji, ya. Bagaimana kalau punya uang hanya cukup umroh? Ya sudah, kita cukup umroh, ya. Ya, Nabi Muhammad saja umroh sebelum haji, umrohnya 3 kali, ya, baru haji, ya. Ya, sudah, kita minta yang terbaik bagi Allah, ya.
bagi kita ya, minta terbaik kepada Allah ya. Kalau kita ditakdirkan umroh duluan ya sudah, umroh, laksanakan umroh ya. Umroh itu juga ibadah ya, sama-sama haji, tapi haji kecil ya. Para hadirin yang saya hormati, bukti bahwasanya itu kita bersyukur atas nikmat Allah dari tindakan kita ya, itu melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, beribadah, sholat ya, bersedekah dan lain sebagainya. Bahkan kita dianjurkan untuk mengajak pada orang lain ya, teman kita, untuk berperilaku baik. Itu termasuk ibadah ya, ibadah ya. Ya, khairun nas anfa'uhum linnas ya. Jadi sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya ya. Khairun nas anfa'uhum linnas ya. Jadi mengajaklah kepada orang lain sehingga kita bisa bermanfaat bagi orang lainnya. Selain kita bersedekah, yang bantu orang lain juga mengajak ke arah kebaikannya. Tahfuruna bil ma'ruf ya. Jadi itu termasuk ibadah ya. Jadi mengajak saudara kita dalam hal kebaikan. Tahmuruna bil ma'ruf ya. Atau sebaliknya ya, menegur teman kita kalau teman kita melaksanakan hal-hal kemungkaran ya. Wa tanhauna amil munkar ya. Jadi melarang mereka dari perbuatan munkar. Itu termasuk ibadah ya. Kita tidak usah jenuh-jenuh untuk menegur orang lain, terutama teman kita ya. Tidak usah takut ya, kalau demi kebaikan ya. Ya kadang konsekuensinya ketika kita menegur teman kita di momen yang kurang tepat, kurang pas, kadang yang negur yang salah ya. Padahal walaupun tegurannya itu positif demi kebaikan dirinya, tapi momentum yang salah kadang jadi bumerang bagi kita ya. Cari momentum yang pas, yang tepat untuk menegur orang lain ya. Hindari cara menegur orang lain itu di depan banyak orang, depan umumnya. Jangan ya, lebih baik sampaikan cukup 4 mata, itu lebih efektif ya. Karena ketika orang itu dipermalukan di banyak orang lain, ditegur di banyak orang lain, malah orang itu bukan mendengarkan dengan baik, malah justru akan melakukan perlawanan ya, karena merasa dia dipermalukan ya. Tapi kalau kita tegur, momentum waktu yang pas, yang tepat ya, cukup 4 mata ya, sampaikan secara lembut ya, memberikan pemahaman, pengarahan. Apa yang dia lakukan itu salah ya, kurang pas, kurang tepat ya. Jadi harus mengingatkan. Tahmuruna bil ma'ruf ya. Jadi mengingatkan ke hal yang kebaikan ya. Dalam hal kebaikan itu bagus ya, dianjurkan, dan termasuk bukti kita untuk melaksanakan bersyukur dengan tindakan ya. Bersyukur dengan tindakan. Apabila orang yang ditegur itu melaksanakan ya dan menjauhi larangannya ya, kita berpahala ya. Sama kita berpahala dengan orang yang melaksanakan itu ya. Kalau dia melaksanakan kebaikan,
dia mendapatkan pahala, sama besarnya kita juga mendapatkan pahala. Jadi seperti itu ya, para hadirin yang berbahagia. Memang tidak mudah untuk kita mengamalkan syukur itu ya, bersyukur ya atas nikmat yang kita miliki. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi ya, bersyukur dengan cara hati, lisan, dan perbuatan ya. Paling tidak itu yang harus sebagai ungkapan syukur kita, kalau kita bisa mengimplementasikan itu. Ujian yang kedua ya, selain bersyukur harus bersabar ya. Bersabar itu ya ujiannya adalah ketika orang diberi kesulitan ya, diberi musibah, kemiskinan ya. Apakah dia bisa bersyukur ya ketika kesulitan mendera ya. Banyak orang tidak lulus dalam hal ini ya, diberi ujian, bersabar ya, harus bersabar, tidak lulus ya, diberi musibah, suami istrinya ya tidak melaksanakan perintah agama ya, misalnya tidak soleh dan solehah misalnya, itu termasuk ujian ya, ujian bagi kita. Diberi kemiskinan, ujian bagi kita, apakah kita bisa bersabar ya. Banyak orang yang tidak bersabar dalam hal itu ya. Diberi ujian kemiskinan misalnya, dia tidak sabar lalu melakukan tindakan yang dilarang oleh agama atau dilarang oleh hukum, mencopet, menjamret atau mencuri atau menghalalkan segala cara. Berarti dia tidak lulus akan ujian ya, dengan cara bersabar ya. Memang sulit ya. Jadi untuk bersabar itu ketika orang diberi kesulitan itu atau musibah, kemiskinan, itu sulit untuk bersabar. Tapi banyak orang yang lulus dalam hal ujian ini ya. Diberi kesulitan, kemelaratan, itu banyak yang lulus, bersabar ya. Ketimbang orang yang diberi ujian kenikmatan, kaya ya, tapi orang tersebut tidak lulus ya, tidak bersyukur ya. Karena kedua hal ini ya, bersyukur dan bersabar itu ya ibadah yang agung, ibadah yang mulia. Kalau kita diantara ini misalnya tidak bisa melaksanakan ya untuk bersabar dan bersyukur ya, maka kita akan masuk neraka ya. Semoga dijauhi ya. Na'udzubillah min dzalik ya. Jadi perlu kita harus istiqomah ya. Istiqomah untuk melaksanakan dua hal ini ya. Memang seseorang itu, keimanan seseorang itu sama halnya dengan tensi ya, naik turun ya. Kalau menjelang bulan Ramadan atau pada bulan Ramadan tensinya tinggi ya, keimanannya tinggi. Setelah Idul Fitri ya, kalau yang tidak konsisten melemah lagi ya, kayak sinyal ya, atau kayak
naik turun ya, tensi darah. Jadi keimanan seorang seperti itu. Kadang paginya beriman, siangnya tidak beriman. Kadang siangnya tidak beriman, malamnya beriman ya. Itulah manusia ya. Jadi kenikmatan yang agung ya, kenikmatan yang sesungguhnya itu ketika manusia istiqomah ya, konsisten ya melaksanakan dua hal itu ya. Jadi ketika diberi kenikmatan ya dia harus bersyukur ya. Ketika dia diberi ujian, cobaan, dia harus bersabar ya. Dua hal ujian ini ya, kalau para hadirin ya, saudara untuk memilih dua ujian ini, mau milih yang mana ya? Diberi kenikmatan, konsekuensinya harus bersyukur. Diberi ujian kesulitan, kemiskinan ya, musibah ya, konsekuensinya harus bersabar. Pilih yang mana? Ayo ya. Pastinya banyak yang memilih lebih baik cukup diuji diuji yang yang pertama aja gitu. Yaitu diuji kenikmatan ya. Itu harus bersyukur. Tapi banyak yang gagal ini ya. Malah yang lulus ya, yang ujian kedua ya. Makanya di ujian ini kalau suruh memilih pasti memilih yang pertama ya. Ya semoga ya kita mendapatkan nikmat-nikmat Allah dan kita bisa bersyukur. Manakala kita diberi ujian ya kita harus bersabar. Manakala kita diberi melaksanakan kesalahan ya, dosa ya, segera kita beristighfar ya. Itulah manusia yang sesungguhnya ya. Jadi apa yang disinggung di atas ya, syukur nikmat itu tidak mudah ya, harus bagaimana diterapkan ya. Tidak hanya kita cukup tahu ya secara tekstual ya, secara teori, tapi sulit untuk mempraktikkan ya. Banyak orang hanya tahu konteksnya, teorinya saja ya, tapi tidak bisa melaksanakan atau menerapkan dan mengimplementasikan ya dengan baik ya. Makanya harus kita jaga hablum minallah dan hablum minannas ya. Jadi sebaik-baiknya manusia itu manusia yang bisa bermanfaat bagi orang lain ya. Sumalatus aluna yauma izinanin nain ya. Setiap kenikmatan yang kita dapatkan ya itu dinilai dan dipertanggungjawabkan oleh Allah ya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya ya. Para hadirin yang saya hormati ya, mari kita berusaha untuk konsisten, istiqomah untuk bersyukur ya, karena keduanya ini sama-sama ujian ya oleh Allah ya. Semoga nikmat Allah selalu mengalir pada kita semua ya, kita diberikan rezeki yang lancar ya. Dan di Al-Qur'an ya,
Allah Subhanahu wa taala ya berfirman ya, Bismillahirrahmanirrahim, lain syakartum la azidannakum ya. Kalau kamu bersyukur ya atas nikmatnya ya, maka akan ditambah ya. Lain syakartum, kalau kamu bersyukur, la azidannakum, maka akan ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin nikmat kita ditambah oleh Allah, rezekinya lancar ya, kita harus bersyukur. Dan jangan lupa dari rezeki yang kita peroleh itu ada kewajiban bagi kita untuk bersedekah, ada haknya orang lain ya, orang miskin. Insya Allah orang yang bersedekah itu akan ditambahkan ya rezekinya ya. Akan ditambah berkali lipat, itu janji Allah ya. Jangan khawatir ya, memang kalau kita berpikir matematika ya seperti itu. Kita mengeluarkan uang 100.000 ya, padahal kita punya uang hanya 500.000 misalnya di dompet, kita mengeluarkan 100.000. Kalau hitungan matematika pasti berkurang 100.000 dan uang kita tinggal 400.000. Itu kalau hitungan matematika. Tapi Allah itu maha adil ya, Allah itu maha bijaksana ya. Ya. Azizul Hakim ya. Allah maha perkasa, Allah maha bijaksana ya, maka akan diganti ya, berkali lipat ya. Jangan khawatir, yang penting kita ikhlas bersedekah, ikhlas ya. Jadi bersedekah ikhlas itu bukan ria ya, tanpa ria ya. Kita memberi tangan kanan tapi tangan kiri tidak melihat ya. Jadi kita nyumbang ya dengan nama hamba Allah ya, supaya kita menghindari ria ya. Itu janji Allah ya. Ya. Atau sebaliknya, wala in kafartum inna azabi lazadid ya. Ya. Tapi ingat, jika kamu kufur ya, kamu ingkar, maka azabku amat pedih ya. Azabku akan hebat ya, dahsyat ya, dan mengerikan ya. Wala in kafartum inna azabi lazadid ya. Jadi kalau kamu kufur ya, tidak mensyukuri ya, maka azab dari Allah itu akan pedih ya. Ya semoga kita dijauhi hal ini ya. Para hadirin yang berbahagia ya. Jadi kita melaksanakan ibadah ya kepada Allah itu, kita mencari ridho dari Allah, semata-mata ridho dari Allah. Kita jangan mencari penilaian orang lain ya. Sudah kita istiqomah, orang mau bilang apa ya sudah, kita jangan terlalu dipikirkan ya. Memang konsekuensinya kalau kita melakukan perubahan ya, hijrah demi kebaikan ya, pasti banyak cobanya, banyak godaannya ya. Dibilang sok alim dan lain sebagainya, sudah kita jangan hiraukan ya omongan seperti itu. Lalu ibadah dua hal tersebut kalau kita bisa laksanakan ya, syukur nikmat ya. Kalau kita diberi nikmat ya, kita harus bersyukur. Tapi kalau kita diberi kesulitan, kita harus bersabar ya. Selain apa yang saya jelaskan tadi ya, jadi harus bersyukur dengan lisan ya, dengan hati, dengan tindakan atau perilaku.
ada hal-hal lain juga yang bisa membantu supaya bersyukur ya. Ya, untuk membantu supaya kita bersyukur ya. Itu caranya kalau urusan dunia ya, maka kita harus lihat ke bawah ya. Jadi kalau urusan dunia harus kita lihat ke bawah. Jadi kita jangan hasad ya, jangan sudon dulu kepada Allah. Ya. Hasad itu protes ya, sudon itu negatif kepada Allah. Jadi apa yang kita miliki itu harus kita syukuri dan kita harus lihat ke bawah, jangan lihat ke atas. Bertemanlah orang yang selevel dengan kita atau yang ada di bawah kita, jangan kita melihat orang kaya ya. Biar tidak kita hasad ya. Harus lihatlah ke bawah ya, apa yang kita miliki itu masih ada di bawah kita ya, jauh di bawah kita, masih banyak di bawah kita. Jangan karena kita merasa orang miskin ya, orang miskin genteng di rumah kita ndak pakai gedek, gentengnya bocor ya, lalu kita mengeluh ya, protes kepada Allah. Jangan ya, masih banyak di bawah kita yang tidak punya rumah ya, tidurnya berpindah-pindah, itu masih banyak ya. Jadi urusan dunia lihatlah ke bawah. Lain itu juga kita jangan mengeluh, jangan protes kepada Allah tak kala kita diberi tubuh yang mungkin dianggap kurang sempurna ya. Kita jangan mengeluh ya. Misalnya tangan kita tidak ada satu ya, atau kaki kita, ya kita jangan mengeluh. Masih banyak orang-orang lain yang berada di bawah kita ya, yang tidak punya kedua tangan atau kedua kaki ya. Kita jangan mengeluh ya, sebenarnya masih banyak yang di bawah kita. Kalau urusan dunia lihatlah ke bawah ya, lihatlah ke bawah, sehingga bisa kita menilai ya, bahwasanya Allah itu memberikan nikmat hidup kepada kita itu luar biasa sebenarnya ya. Cuman kita kadang masih belum menyadari itu ya, belum terbuka ya. Jadi kita punya pasangan ya, kita harus bersyukur ya. Jangan melihat orang lain ya, jangan melihat karena rumput sebelah lebih hijau ya, tetangga kita istrinya glowing ya, jangan ya. Kita harus mensyukuri ya. Perlu kita harus merawat diri ya. Tapi jangan kita hasad ya kepada orang lain ya. Lalu yang kedua, lihatlah tubuh kita atas nikmat yang Allah berikan kepada kita ya, yaitu nikmat sehat ya. Coba tubuh kita ini misalnya ada salah satu organ yang tidak berfungsi misalnya ya. Misalnya pendengaran kita tidak berfungsi satu, yang jelas kan nikmat itu sudah berkurang ya. Ya kita harus bersyukur, masih banyak orang-orang lain di bawah kita ya. Kita harus bersyukur walaupun misalnya kita diberi tubuh yang kecil, wajah jelek misalnya, ya harus kita syukur. Ada hikmah di balik itu ya. Ada hikmah di balik itu. Ada suatu cerita ya, kisahnya. Ya.
Ada satu kisah. Jadi zaman dahulu itu ada orang yang mengeluh terhadap tubuhnya ya, karena ya maaf, karena koreng ya, penuh penyakit ya. Ya Tuhan, kenapa kok saya diberi tubuh yang penuh penyakit, korengan gitu, jelek gitu. Dia mengeluh, protes kepada penciptanya. Suatu saat ada segolongan orang-orang ya yang diutus oleh raja ya, penyembah makhluk gaib, jin ya, mendatangi ke suatu desa atau tempat untuk mencari orang yang baik, itu laki atau perempuan ya, yang cakep ya, atau yang kalau perempuan itu yang cantik ya, gadis-gadis ya. Jadi dicari ya. Jadi yang cantik-cantik, yang bagus-bagus, badannya bagus, cantik itu diambil ya. Ya oleh segolongan orang-orang, istilahnya perampok lah istilahnya. Akan dipersembahkan ya ke rajanya untuk persembahan kepada dewanya ya, dewa ya, istilahnya dewanya. Di satu desa itu kebetulan kena tangkap juga orang yang sebelumnya mengasah mengeluh gitu. Ditangkap, setelah itu mau digiring ya. Lalu ada komandan itu ya, komandan lapangan istilahnya, korlapnya itu. Tunggu, dilihat dulu ini, kok wajahnya jelek, kok korengan, jangan. Masa ini mau dipersembahkan kepada raja orang jelek kayak gini, jangan, cari yang bagus. Akhirnya itu selamat dari razia ya, razia penculikan ya, orangnya selamat. Jadi yang diculik yang cantik, yang tubuhnya bersih misalnya ya, culik untuk persembahan ke penganut jin ya, yang nyembah jin atau nyembah setan ya. Dia yang mengeluh itu selamat dari razia itu. Ternyata dia mengucapkan syukur ya, bersyukur saya enggak di razia, ikut kena razia ya. Mungkin karena saya ini tubuhnya korengan, jelek gitu. Lalu dia berpikir dan merenung, oh iya ya, Tuhan itu adil gitu. Kemarin saya protes, mengeluh, tapi ternyata keluhan saya itu didengar oleh Tuhan ya. Keluhan saya itu saya rasakan itu sekarang benar gitu, bahwasanya apa yang menjadi keburukan itu dalam hal fisik tubuh itu tidak semuanya, tidak semestinya itu buruk atau jelek bagi kita ya, bagi dirinya ya. Allah memberikan menciptakan tubuh manusia dan memberikan kecantikan atau sebaliknya, itu ada hikmah di balik itu semuanya. Sehingga dia merenung, oh berarti karena saya jelek, tidak cantik, saya sangat bersyukur tidak dibunuh ya. Jadi ada hikmah di balik itu. Makanya kita jangan mengeluh ya, berburuk sangka kepada Allah. Allah pasti akan memberikan yang terbaik bagi kita. Jadi itu kisah yang konon katanya ya. Juga ada kisah-kisah yang lain ya, tentang
tentang hal itu ya, tentang syukur ya. Ya sama halnya dengan yang tadi, ya, cuman ceritanya beda ya. Jadi ada raja itu tangannya putus ya, setidaknya kena potong sama pisau atau pedangnya ya. Lalu anak buahnya sang menteri itu datang ya, wahai raja, kenapa kok tangannya putus ya? Alhamdulillah raja, yang masih sehat, masih selamat gitu, hanya jarinya yang putus ya. Bersyukurlah raja, seharusnya bersyukur. Dengan perkataan itu sang raja tersinggung, marah besar kepada sang menteri itu. Kamu kurang ajar, kamu tidak tahu bahwasanya saya ini kena musibah kok dulu dibilang bersyukur ya. Bersyukur. Lalu tangkap ini sang menteri ini, ditahan. Sudah, jangan dijadikan menteri, saya pecat. Suatu saat ya sang menteri ini berkata ya sudahlah, ini mungkin takdir dari Allah ya, mungkin yang terbaik bagi kita ya, mungkin yang terbaik bagi dirinya ya. Suatu saat ya, berapa hari dan berapa minggu, berapa bulan kemudian ya, ada semacam sang raja ini berburu ke suatu tempat hutan ya, suatu tempat atau hutan ya. Saking aksinya berburu sampai kesasar sang raja ini bareng sama ajudannya dan pengawalnya kesasar. Lalu ketemu sama segerombolan ya orang-orang kayak semacam orang primitif itu ya. Ditangkaplah sang raja dan pengawal serta ajudannya. Lalu satu persatu pengawalnya dibunuh, dipersembahkan kepada dewa ya, penyembah setan. Terakhir bagian sang raja itu mau dibunuh, setelah dilihat tangannya ada yang putus, tidak jadi. Wah, ini cacat, jangan dibunuh, jangan dipersembahkan kepada dewanya ya. Akhirnya sang raja selamat lah. Lalu dilepas sang raja. Akhirnya beberapa hari, akhirnya ada yang menyelamatkan raja dan bisa pulang ke kerajaannya. Lalu dia menyuruh stafnya memanggil sang menteri yang ditahan sebelumnya itu. Panggil sang menteri itu, saya keluarkan dari tahanan dan saya akan angkat dia menjadi menjadi anak buah saya, dan kelak dia akan menjadi pengganti saya gitu. Lalu sang raja bercerita ya, bahwasannya kejadian-kejadian seperti itu berarti apa yang dia katakan menteri itu benar ya. Mungkin yang terbaik bagi raja kalau tangannya putus. Seandainya tangannya tidak putus, maka akan dibunuh ya. Lalu sang raja bilang kepada menterinya, kalau kamu dihukum di penjara, apa yang terbaik bagi kamu yang kamu rasakan? Lalu sang menteri menjawab, ya bersyukur saya sang raja ya, saya tidak ikut berburu ya, untung saya ditahan ya. Kalau saya ikut berburu kan saya dibunuh
ya dipersembahkan ke dewa penyembah setan itu. Oh iya, betul. Berarti apa yang diberikan Allah kepada kita itu jangan kita sudon ya, berburuk sangka. Pasti ada yang terbaik bagi kita. Kalau kita tidak lulus ujian, mengikuti tes, kita tidak punya jabatan, tidak punya kekuasaan ya, tidak lulus dalam tes apapun ya, jadi pegawai ataupun jadi apa saja ya, kita jangan berkecil hati ya. Mungkin yang terbaik bagi kita. Pasti di balik itu ada hikmah, di balik itu. Saudara tidak diberi jabatan, tidak diberi kekuasaan misalnya, mungkin yang terbaik bagi saudara. Ketimbang saudara nanti punya jabatan lalu saudara lupa diri, saudara menyalahgunakan kewenangan kekuasaan, lalu saudara ditangkap oleh polisi atau KPK, hancurlah karir saudara. Tidak punya harga diri saudara ya, kalau seperti itu ya. Jadi cari yang terbaik ya, terbaik bagi Allah untuk kita ya. Itu yang harus kita syukuri ya. Jadi nikmat sehat itu harus kita syukuri ya. Jadi walaupun tubuh kita kecil, mungil, hitam, itu harus bersyukur ya. Diberi tubuh yang gemuk ya, itu harus bersyukur ya. Jangan kita dibilang, wah kamu tambah gemuk, lalu nyampe ke rumahnya marah-marah, saya digojloki gemuk, lalu pada makan seminggu. Jangan ya, jangan ya. Kita harus senang, bersyukur, berarti kan makmur ya, berarti saudara gizinya tercukupi. Di Afrika itu orang yang gemuk itu ya, orang yang jadi primadona ya, jadi wanita yang gemuk ya, semakin gemuk itu yang menjadi primadona ya, diincar ya, jadi idaman para lelaki ya. Itu di Afrika ya. Jadi yang merasa gemuk ya ayo ke Afrika ya, biar jadi primadona di situ. Tapi ndaklah ya, kita harus syukuri. Gemuk kurus itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, nikmat sehat harus kita syukuri. Jadi apa yang saya singgung tadi ya, dan kita harus menyadari bahwasanya segala nikmat dari Allah itu harus kita pertanggungjawabkan ya. Ya, kalau kita sadar apa yang kita miliki itu harus dipertanggungjawabkan, maka kita akan hati-hati ya melakukan perilaku kita, tindakan kita untuk tidak melakukan penyimpangan ya. Kita jangan hasad ya, jadi jangan protes ya, karena hasad itu mengurangi rasa syukur ya. Kita jangan tamak ya. Jadi harus hidup sederhana ya. Jadi jangan terlalu mengejar harta ya. Ya. Dan yang terpenting ya, itu harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita pintar bersyukur dan bisa melaksanakan ibadah dengan baik ya, yaitu melaksanakan bersyukur ya atas nikmatnya dan bersabar atas kesulitan-kesulitan yang dimiliki. Bersabar harus ikhlas ya. Ya, jadi innallaha masabirin ya. Orang sabar itu dekat dengan Allah ya. Ya, jadi Allah bersama orang-orang yang bersabar ya. Innallaha ma'asabirin ya. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.